Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Duta TV kembali lagi tentunya dalam program Jaksa Menyapa, yaitu sebuah ruang dialog yang edukatif yang juga menghadirkan narasumber dari tentunya kejaksaan untuk membahas berbagai macam isu dan juga pembangunan di daerah. Baik pemirsa, kali ini tema kita sangat-sangat penting dan juga sangat relevan, yaitu posisi strategis kejaksaan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kita tahu bahwa tahun 2045 ini menjadi momen yang sangat spesial tentunya bagi Indonesia, yaitu di mana Indonesia sudah mencapai 1 abad dari mereka Indonesia merdeka. Tentunya Indonesia juga mempunyai cita-cita yang sangat penting, yaitu menjadi bangsa yang maju, tentunya juga berdaya saing dan juga berintegritas. Dan pemirsa, tentunya dalam perjalanan menuju cita-cita Indonesia yang sangat mulia tersebut, ini sangat-sangat penting. Tentunya juga kejaksaan memegang peran yang sangat vital, yaitu memastikan pembangunan berjalan sesuai hukum dan juga transparan dan berpihak tentunya kepada masyarakat Indonesia. Dan tentunya di Kalimantan Selatan, khususnya di Tanah Bumbu, geliat pembangunan, investasi dan juga dari bidang sektor pertambangan dan juga energi. Lalu bagaimana Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu ini hadir untuk mengawal semua itu agar sejalan dan searah dengan cita-cita Indonesia, yaitu Indonesia Emas 2045. Dan untuk itu kita membahasnya lebih dalam, tentunya telah hadir bersama kita 2 orang narasumber dari Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu, yaitu mari kita sapa narasumber pertama, yaitu ada Jaksa Fungsional Bidang Intelijen dari Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu, Bapak Hanindyo Budi Danarto SHMH. Selamat siang Bapak. Siang. Gimana kabarnya Bapak? Baik. Alhamdulillah baik. Baik pemirsa, Bapak Hanin tentunya datang di sini tidak sendiri. Beliau juga ditemani oleh Kasubsi 1 Intelijen dari Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu, yaitu Bapak Mahendra Ridwanul Gani SHMH. Selamat siang Pak Rigo. Siap. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik sekali. Baik sekali, alhamdulillah. Bagaimana Bapak, mungkin katanya tadi saya dengar mau apa nih? Apa tuh? Mau membuka ya? Mau membuka dengan spesial begitu acara hari ini. Boleh lah, ini lagi musim banget nih, kayaknya di tanah Banua, di bumi Banjar nih, berpantun-pantun gitu ya. Iya, budaya baru. Budaya daerah. Nggak tahu apakah sudah lama baru, karena saya bukan asli Banua, tapi saya mencoba untuk membaur dengan warga Banua. Kita coba ya Mbak ya? Iya, boleh. Oke. Iwa karing di balik batu. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya Pak. Terima kasih atas pembukanya, luar biasa sekali pemirsa pada hari ini. Tentunya langsung saja untuk menghemat waktu kita pada hari ini, kita membahas tentang tema posisi strategis kejaksaan dalam mewujudkan Indonesia Emas. Baik, untuk pertanyaan pertama mungkin membahas Indonesia Emas 2045. Apa sih makna Indonesia Emas 2045 bagi kejaksaan dan bagaimana lembaga ini memposisikan diri dalam mewujudkannya? Boleh mungkin Bapak Hanin untuk yang pertama. Bagi kami Indonesia Emas ini adalah kedepannya Indonesia akan semakin dilihat orang banyak. Dilihat orang banyak karena ada suatu kepastian hukum maupun iklim investasi yang baik di dalamnya. Jadi emas di sini kan berharga. Jadi semakin lama bangsa Indonesia, negara Indonesia ini akan semakin berharga di mata internasional di situ. Nah, jadi di situ kejaksaan memiliki posisi yang strategis dalam hal ini, yaitu sebagai penegak supremasi hukum dan kepastian investasi. Nah, di situ kami akan terus mendorong Indonesia menuju Indonesia emas yang dihargai bangsa lain dan banyak dilirik investor asing untuk masuk di Indonesia. Oke. Ya. Mungkin boleh Bapak Rigo selanjutnya. Ya, masih sama, satu lajur ya dengan tadi apa yang Pak Hanin katakan, bahwa di nanti tahun 2045 Indonesia akan menjadi sebuah bangsa
yang sangat berharga dan dihargai, dijunjung martabatnya oleh bangsa lain, melewati salah satu instrumen yang bisa menunjang itu lewat industri penegakan hukum, Mbak, ya. Melalui kami di bidang penuntutan yang memiliki kewenangan penuntutan, tentunya Kejaksaan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 dengan cara yang pertama tentunya perbaikan terhadap diri sendiri dulu, baik secara kemampuan SDM maupun secara sarana penunjang, baik dari segi penunjang yang tidak terlihat seperti pendidikan gitu ya. Jadi banyak nih lagi jaksa-jaksa dikasih beasiswa sekolah baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian juga selain itu kita juga melakukan pembenahan keluar. Dalam arti keluar untuk menunjang itu selain kita mendukung program-program yang diberikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tentunya kami juga mengubah citra, Mbak. Kejaksaan yang mungkin dulu orang menganggap, mari jaksa galak nih gitu. Jaksa serem banget. Nah, apalagi kita berseragam. Nah, kebetulan waktu itu Pak Jaksa Agung meninggalkan pesan nih untuk jaksa-jaksa di daerah. Waktu itu eranya Bapak Kapus Penkum, Bapak Ketut Sumedane itu pernah berpesan pada kami, jaksa itu harus bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, hadir langsung menyentuh dan hilangkan citra serem dari seorang jaksa. Oke, berarti jadi pelawak, Pak. Saya bercandain dia tuh kan. Oh, enggak gitu juga. Berarti kamu harus bisa mengayomi masyarakat, ngemong kata orang Jawa gitu. Oh, siap, Pak, saya laksanakan. Dan kami, baik saya, Pak Hanin, dan teman-teman jaksa lain di Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu, senantiasa berusaha untuk menjadi mitra, baik bagi pemerintah daerah maupun untuk rekan-rekan masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu dan tentunya secara meluas di Tanah Banua, Kalimantan Selatan. Oke. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa dari Kejaksaan Tinggi begitu ya, Pak, ya. Dititipkan bahwa untuk para jaksa ini untuk bisa begitu hadir di tengah-tengah masyarakat. Iya. Kejaksaan Agung malah, Mbak. Kejaksaan Agung ya, dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan langsung seperti itu ya, Pak, ya. Lalu peran apa sajakah begitu yang akan dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu untuk kiranya dapat lebih dekat begitu dengan masyarakat? Peran-peran apa saja seperti itu? Berkaitan dengan peran-peran itu, nah mungkin saya bisa jelaskan ya Pak Hanin dari segi IPOLES Sosbudhankam, nanti mungkin dari segi penegakan hukum, supremasi hukum dan iklim investasi ke Pak Hanin nih. Dari sektor IPOLES Sosbudhankam, tentunya kami hadir langsung di tengah-tengah masyarakat itu, jadi bukan kita setiap hari itu keliling gitu ya, Mbak. Kita setiap hari nyamperin warung kopi, berbaur dengan masyarakat. Oh, tidak seperti itu. Cuman makna hadir di tengah-tengah masyarakat itu yang pertama, kami selain daripada bersidang untuk menangani perkara-perkara baik pidana maupun perdata ketika kedudukan kami menjadi seorang jaksa pengacara negara, kami kan juga ada kewenangan berkaitan dengan penerangan hukum dan penyuluhan hukum. Yang diagendakan dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan hukum yang lebih mendalam, komprehensif dan memiliki tujuan supaya masyarakat itu tidak mengalami mispersepsi dalam memahami suatu peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian selain daripada program penerangan hukum dan penyuluhan hukum, kami juga menjadi sebuah lembaga atau instansi yang berperan sebagai support system, baik untuk instansi vertikal atau lembaga vertikal atau badan vertikal, nah yang setara nih dengan kami, maupun secara internal kami menjadi support system bagi bidang-bidang lain gitu. Nah, sebagai contoh, di eranya Pak Presiden Prabowo ini kan banyak sekali program yang dijalankan di daerah seperti makan bergizi gratis, kemudian ada program cetak sawah, kemudian ada program koperasi merah putih. Nah, Kejaksaan di situ hadir, ikut mengawasi, ikut membuka diri terhadap instansi vertikal itu, seperti kalau ada kebingungan bagaimana penerapan kebijakan yang tepat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, itu bagaimana sih? Nah, datang ke kejaksaan, konsultasi dengan kami, bertukar pikiran, bertukar keluh kesah, kami terima. Kalau untuk dari segi masyarakat secara meluas, secara masyarakat sipil, kami tentunya aktif dan senantiasa membuka diri untuk menerima segala macam pengaduan, laporan, bahkan kebingungan masyarakat dalam memahami bagaimana suatu kebijakan itu berjalan. Pak, kok di sini sudah berjalan di punya ulun belum ya Pak ya? Kenapa? Nah, kami bantu di situ, Mbak, kasih informasi. Jadi begini Bu, nanti agendanya Ibu terjadwal di bulan ini berdasarkan kabar dari mungkin ya instansi ini gitu, seperti itu. Kurang lebihnya contohnya seperti itu. Kemudian dari segi menjadi lembaga yang humanis, tentunya kami tidak apa ya Mbak ya, senantiasa mengupgrade diri. Mengingat kita sudah masuk ke eranya Society 5.0, wah, kita udah bukan bersaing lagi dengan antar manusia, kita sudah bersaing dengan artificial intelligence. Jadi kembali lagi ke pesan Bapak Jaksa Agung, Bapak Jaksa Agung tidak cuma butuh seorang jaksa yang pintar. Kalau pintar saja, nggak punya akhlak, nggak punya integritas, saya nggak butuh. Nah, Pak Jaksa Agung itu selain, saya butuh jaksa pintar, butuh jaksa berintegritas, jaksa yang jujur, dan jaksa yang berakhlak, mengamalkan ajaran-ajaran agama yang dianutnya. Jadi ya, di-upgrade Mbak, dikembangkan kemampuan kami, baik dari segi integritas, kecerdasan logika, maupun kecerdasan rohani secara agama. Kurang lebih itu dari sektor Ipolek Sosbudhankam. Sosbudhankam tadi ya. Oke, luar biasa sekali pemirsa. Baik, kembali kita membahas lagi mengenai tema mewujudkan Indonesia Emas 2045. Lalu bagaimanakah, apa saja peran-peran strategis yang ditempuh tentunya Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu untuk mendukung visi nasional yaitu mewujudkan Indonesia Emas 2045. Boleh Bapak Ahdin mungkin? Iya, itu tadi sebagian peran sudah dijelaskan oleh rekan kami, Pak Rigo. Dan selain itu ada sektor lain seperti pengamanan investasi. Jadi kami ada Satgas Pemberantasan Mafia Pelabuhan, kemudian pemberantasan mafia tanah, sehingga investor yang akan datang, yang akan menggunakan tanah itu bisa merasa aman bahwa bebas dari mafia tanah, kemudian jalur pelabuhan juga bebas dari mafia pelabuhan. Itu di sektor iklim investasi. Jadi kami menindak segala macam tindak pidana yang berkaitan dengan ekonomi, kemudian kami mengadakan pencegahan-pencegahan di sektor tanah maupun pelabuhan maupun sektor lain. Jadi di situ kami menciptakan suatu supremasi hukum, kepastian hukum, sehingga investasi yang diinginkan yang berbasis hukum dan ada kejelasan aturan itu bisa diciptakan. Selain dari proyek investasi seperti yang dijelaskan tadi, apakah ada yang lain, Pak? Kami juga berperan dalam penegakan hukum yang humanis dan restoratif. Nah, jadi di sini kami berupaya untuk tajam ke atas tapi humanis ke bawah. Nah, jadi yang sudah kami laksanakan di Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu itu adalah program restoratif justice, ya, restoratif justice, yaitu kami mendamaikan antara korban dan pelaku, khususnya dalam kasus pencurian yang sering terjadi. Pernah juga mengenai kasus pemukulan, penganiayaan. Jadi ketika korban memaafkan, kemudian pelaku memulihkan keadaan korban, mau mengganti rugi, kemudian korban bersedia untuk berdamai, maka kami damaikan dan selesai di tingkat kejaksaan. Jadi tidak masuk ke pengadilan. Itu adalah sasaran kami untuk masyarakat kecil. Jadi itu buat masyarakat bawah yang istilahnya kurang mampu, kami lakukan seperti itu, upaya pendamaian seperti itu. Terima kasih Bapak, tentunya sangat menarik sekali. Itulah tadi banyak sekali begitu ya peran-peran Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu tentunya dalam mendukung Indonesia Emas, dan tentunya masih banyak lagi begitu ya Pak yang nanti akan kita bahas. Setelah jeda tentunya pemirsa tetaplah bersama kami dalam program Jaksa Menyapa.
Oke pemirsa, terima kasih tetap masih bersama kami tentunya dalam program Jaksa Menyapa. Tadi untuk sudah banyak sekali yang kita bahas bersama bapak-bapak jaksa yang telah hadir di sini. Tentunya sebelum ke break tadi saya sudah bilang bahwa masih banyak lagi peran-peran yang akan kita bahas, peran-peran dari Kejaksaan Negeri tentunya. Selanjutnya yaitu mengenai peran mengawal iklim investasi dan pembangunan di daerah, Bapak. Kita tahu bahwa pembangunan di Tanah Bumbu tentunya sangat lagi gesit-gesitnya, lagi berkembangnya begitu. Lalu bagaimana peran dari kejaksaan untuk mengawal pembangunan tersebut? Boleh. Coba saya. Oh ya. Jadi di Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu itu ada 2 bidang yang bisa melakukan pengawalan strategis, pengawalan pembangunan strategis, dan harus didahului dengan permohonan untuk pengawalan strategis. Tapi bisa juga kami langsung mengawal ketika kami mengetahui bahwa ada pembangunan strategis yang memerlukan pengawalan. Nah, jadi bidang intelijen dan datun bisa melakukan pengawalan pembangunan strategis. Tapi memang berbeda. Kalau di bidang intelijen ini pengawalan dilakukan ketika melihat adanya ancaman, gangguan, hambatan di depan mata yang harus diatasi. Nah, jadi kami melihat dulu di depan, oh ini ada ancamannya, gangguannya. Lalu kami mengawal di bidang intelijen. Kemudian di bidang datun itu memprediksi kemungkinan ada permasalahan di depan. Jadi kami nanti memberikan, jikalau ada permasalahan ke depannya nanti akan diberikan pertimbangan hukum, pendampingan hukum. Itu masalah belum kelihatan di awalnya, tapi berpotensi. Nah, itu semua kami kawal. Jadi kami berusaha untuk profesional dan mensukseskan pembangunan yang dimohonkan untuk pendampingan kepada kami. Jadi wujudnya bisa seperti pembangunan jembatan, pembangunan gedung, dan ya lain-lain yang dimohonkan untuk dikawal oleh Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu. Ya. Kemudian adakah peran lain, Bapak, selain tadi yaitu mengawal iklim investasi dan pembangunan? Selain itu memang ada bergerak di bidang pengawas SDM ya, mengawal SDM unggul. Dan kami memiliki beberapa program juga untuk melaksanakan pengawalan SDM unggul ini. Mungkin dari apakah ada dari program-program dari usia anak sekolah? Mungkin boleh dijelaskan. Kalau untuk program usia anak sekolah pasti ada, Mbak. Ya. Mungkin yang di Tanah Bumbu beberapa kenal saya bukan Rigo nih. Kalau udah ke sekolah saya berubah nama, Mbak. Jadi Om Jack. Mungkin kalau ada yang nonton ya. Jadi saya berusaha, Mbak, untuk selain daripada menyampaikan materi berkaitan dengan tema-tema hukum terkini yang berpotensi menjadi permasalahan di kalangan umur anak usia dini, di grade SD atau mulai di tingkatan remaja, yaitu pada fase SMP dan SMA tentunya. Saya selain memberikan pemahaman berkaitan dengan beberapa peraturan perundang-undangan, aturan hukum yang berlaku di Indonesia, saya juga memberikan beberapa contoh nyata. Dan saya membedakan bagaimana cara menyampaikan ke anak-anak antara yang masih SD, masih SMP, masih SMA. Nah, kan biasanya anak remaja nih udah mulai mut-mutan, mudi-mudian kan. Lihat nonton, datang ke seminar, aduh ngantuk gitu. Saya berusaha, Mbak, biar gak ngantuk. Nah, saya ambil dulu hati mereka, saya berusaha masuk ke dunia mereka. Saya mencoba flashback dengan dunia muda saya dulu. Oh gini, oh ketika saya rasanya ikut ini, saya kalau pembicaranya aktif enak, oh berarti saya harus kayak gini-gini. Dan antara satu sekolah dengan sekolah yang lain, metode yang saya gunakan berbeda-beda juga, Mbak. Supaya apa? Supaya selain daripada adik-adik di tingkat SD, SMP, dan SMA bisa mengenali hukum secara mudah dengan bahasa yang bisa dipahami, tentunya juga bisa masuk ke dalam benak daripada adik-adik SD, SMP, dan SMA. Ketika sudah masuk ke benak, rasa takut itu hilang. Jadi
bukan menjadi sosok anak atau remaja yang takut hukum. Saya harap dengan kedatangan Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu ke sekolah-sekolah itu, adik-adik di tingkatan SMA, SMP, dan SD jadi taat dan patuh, bukan takut. Itu ya. Karena selain saya sisipkan daripada contoh-contoh real sesuai dengan keadaan existing nih, anak-anak Gen Z, saya juga selipkan pondasi-pondasi yang wajib dipatuhi oleh anak usia remaja terutama, yaitu berkaitan dengan ilmu agamanya. Jadi saya korelasikan nih antara Al-Quran, hukum yang berlaku, nanti saya sangkutkan dengan kepatuhan dengan orang tua. Nah, minimal patuh orang tua, pasti kamu bisa patuh dengan hukum. Tapi hilang rasa takutnya. Oh iya, oh Pak Jaksa itu bisa loh diajak temenan gitu. Aku bisa loh curhat sama Om Jack gitu. Bisa loh tanya sama Om Jack. Itu Mbak, jadi bukan saya mau so akrab, enggak. Biar adik-adik ini jadi adik-adik yang baik dan bisa berprestasi. Nah, itu tujuannya Mbak. Ketika taat hukum, patuh hukum, mereka berprestasi, mereka nggak ada ganjalan untuk meniti masa depan ke karir yang lebih cerah. Nah, mungkin dulu kita mau kerja ada SKCK, ya kan? Nah, coba bayangkan kalau seorang anak pintar, cerdas, tapi tersangkut permasalahan hukum, susah dia nanti ke depannya. Baik cari sekolah lagi, dapat beasiswa, kerja susah. Nah, kalau sudah pintar, taat hukum, paling tidak dia akan menjadi insan yang berintegritas. Dan tentunya dengan pondasi agama juga yang cukup. Itu Mbak. Kemudian juga kita turut serta mengawal program pemerintah yang sekarang lagi gencar-gencarnya nih. Ada di adik-adik sekolah, program makan bergizi gratis dari Bapak Presiden, itu Kejaksaan juga hadir, adik-adik. Kami tapi hadirnya apa? Melakukan pengawasan, Mbak. Mengamati, apakah sesuai penyaluran cateringnya, apakah ada keluhan dari orang tua siswa, karena bisa kita amati di beberapa pemberitaan kan, ada yang keracunan, ada yang porsinya tidak sesuai. Nah, itu ada apa? Ketika ada yang tidak sesuai, masyarakat bergejolak, disitulah ada hati masyarakat yang tercederai. Berarti ada instrumen sedikit, sebagian, atau seluruhnya yang cedera. Nah, ketika terjadi cedera hukum itu, Mbak, laporkan ke kita. Kita mengawal juga kok program MBG itu. Nanti kami cross check, baik by data, baik pelaksanaannya seperti apa. Nah, ketika ada perbuatan melawan hukum, otomatis akan kami tindak. Sebagaimana perintah Bapak Jaksa Agung, tindak tanpa pandang bulu. Kemudian juga selain itu, kami turut serta mendukung program pencegahan stunting untuk di Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu. Kami sudah pernah melaksanakan di Kecamatan Satwi berkaitan dengan pencegahan stunting, karena stunting ini bisa menimbulkan atau menyebabkan seorang anak ini kan pertumbuhannya terhambat, baik secara fisik, mental maupun psikis. Nah, ketika dia terhambat, ketinggalan dengan teman-teman seangkatannya, akan menimbulkan celah atau peluang si anak ini nantinya akan dibully sama teman-temannya, ya kan? Ketika dibully terjadi pelanggaran hukum di situ. Nah, oleh karena itu Kejaksaan hadir untuk mencegah stunting supaya apa? Kita mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum di masa yang akan datang. Jadi tidak berpikir hanya untuk hari esok, tapi kami Kejaksaan Republik Indonesia juga mendukung pemerintah memikirkan masa depan bangsa yang lebih cerah dan tentunya sesuai dengan tujuan kita bersama menuju Indonesia Emas tahun 2045. Luar biasa sekali. Sepertinya Mas Rigo ini sangat-sangat bersahabat sekali dengan jaksa. Masuk sekolah ya Mas ya, sampai dipanggil namanya panggilannya Om Jack. Om Jack. Gitu. Iya.
Ini merupakan salah satu upaya Jaksa Menyapa, Jaksa Masuk Sekolah ini merupakan salah satu upaya juga untuk menciptakan generasi emas tahun 2045, yakni menanamkan budaya sadar hukum juga begitu ya Mas Igo ya, terhadap Gen Z, yang mana mereka merupakan generasi penerus kita, penerus bangsa. Tadi juga sudah dijelaskan upaya tersebut sudah dilakukan begitu. Ya. Lalu bagaimana respon mereka Pak begitu? Responnya macam-macam nih. Nah, jadi kalau pertama tegang dulu biasanya, karena saya sesuai SOP ketika melaksanakan Jaksa Masuk Sekolah ini harus pakai seragam ya. Jadi saya pakai seragam, mungkin serem, jokso nih. Tapi pas saya buka, nah mulai bercanda saya kan, mulai masuk mereka. Nah, saya jadi ingat pesan guru saya dulu ketika akan melaksanakan program Jaksa Masuk Sekolah ini. Nah, ketika kamu tidak suka dengan mata pelajarannya, paling tidak kamu berusaha mencintai, menyukai yang menyampaikan pelajaran itu. Pasti bisa kok nak. Saya coba resapi itu. Dulu saya nggak suka Mbak matematika. Sangat tidak suka matematika. Saya ingat pesan guru saya itu, saya jadi suka. Saya juga jadi cinta. Alhamdulillah di UN saya dapat 100. Nah, dari situ saya belajar, saya terapkan coba. Oh iya, masuk ternyata. Nah, dilihat juga dari angka penanganan tindak pidana persetubuhan atau pencabulan anak di bawah umur, yang pelakunya anak-anak di bawah umur. Cukup menurun, Mbak. Narkotika yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, cukup menurun juga. Tawuran di Kabupaten Tanah Bumbu itu nyaris jarang sekali terjadi. Di tahun ini mungkin sekitar 2-3 kali saja Mbak, semenjak awal tahun ya. Itu impactnya. Nah, itu yang saya harapkan. Oh, alhamdulillah nih, anak-anak mau nerima dengan metode seperti itu gitu. Kalau sejarahnya dipanggil Om Jack, nah Jacknya ini dari jaksa. Dulu di klub sepeda nih saya dipanggilnya Pak Jaksa, Om Jaksa, Om Jack, nah gitu. Panggil itu aja, bergampang. Dan saya tanamkan ke anak-anak juga, kalau ketemu Om lagi makan pentol di tengah jalan, panggil aja Om Jack. Iya Mbak, beneran dong. Om Jack, ay, halo. Siapa ya yang di sekolah mana? Saya kan lupa kan. Ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting cita-cita kami dari relung hati terdalam kami, jaksa-jaksa di Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu, tersampaikan sebagaimana amanat Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia. Oke. Luar biasa sekali pemirsa, perbincangan kita pada hari ini. Tentunya masih banyak sekali yang akan kita bahas tentunya hari ini bersama Pak Hanin dan juga Om Jack kita pada hari ini. Tentunya jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami tentunya di program Jaksa Menyapa. Oke pemirsa Duta TV, kembali lagi bersama saya Maulidia Putri tentunya dalam program Jaksa Menyapa. Tentunya kita akan membahas kembali, banyak sekali tadi sudah kita bahas peran-peran dari Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu. Selanjutnya kita tahu bahwa saat ini Kejaksaan lagi jadi bintang-bintangnya nih begitu di media sosial, dimana kita lihat bahwa ada pengembalian dana aset sebesar 13 triliun rupiah yang saat ini sangat-sangat hangat dibahas di media sosial. Itu merupakan peran juga, peran dari Kejaksaan
yaitu pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengembalian aset. Lalu bagaimana mungkin bisa dijelaskan Bapak Hanin mengenai peran tersebut begitu? Iya. Jadi memang baru-baru ini Kejaksaan menyerahkan uang 12 triliun ya, 12 atau 13 triliun itu kepada negara. Nah, itu memang kalau dilihat sebagai angka sih angka, tapi sebenarnya bukan sekedar angka, karena di balik itu ketika uang itu kembali ke kas negara, maka uang itu akan kembali juga ke masyarakat dalam bentuk pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah. Jadi di situ bentuk dari peran Kejaksaan untuk mensukseskan pembangunan di masa Indonesia Emas ini, karena dari pengembalian itu dana itu bisa digunakan untuk pembangunan di negara kita yang tercinta ini. Jadi kalau kita lihat bahwa di balik tumpukan uang itu 13 yang triliunan itu, kita bisa melihat bahwa di balik itu ada peran Kejaksaan yang sangat besar, mulai dari penyidikannya. Jadi di mana di sini kita bisa melihat Kejaksaan ini memiliki tekad yang kuat untuk memberantas tindak pidana korupsi. Tetapi di situ tidak cukup hanya tekad saja, tapi itu dilaksanakan dengan perbuatan yang dalam kerangka hukum, supremasi hukum. Jadi ada tekad, ada tindakan pemberantasan hukum. Nah, kemudian ada keberhasilan pembuktian di dalam persidangan. Jadi kita bisa melihat bahwa itu adalah putusan dari Mahkamah Agung yang sudah inkrah, dan itu merupakan bukti bahwa Kejaksaan sanggup membuktikan tindak pidana korupsi yang berskala besar. Nah, kemudian yang keempat, itu adalah keberhasilan Kejaksaan dalam melaksanakan eksekusi pengembalian uang kepada negara. Jadi itu peran Kejaksaan sebagai eksekutor, melaksanakan putusan hakim. Jadi dari tumpukan itu sendiri bisa dilihat banyak sekali keberhasilan di Kejaksaan, seperti kepedulian terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, kemudian keberhasilan penyidikan, keberhasilan pembuktian di persidangan, kemudian keberhasilan pelaksanaan putusan hakim. Ya, jadi di situ kita sudah bisa melihat menyeluruh peran Kejaksaan mulai dari awal sampai dengan akhir eksekusi terhadap putusan Mahkamah Agung. Ya. Oke, Pak Anin, tadi mungkin kita sudah membahas tentang mengenai Kejaksaan Agung ya, yang tentang pengembalian aset 13 triliun tadi. Lalu bagaimana di Tanah Bumbu sendiri mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi dan juga pengembalian aset? Oh iya, di Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu memang kami melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi juga, dan itu dilaksanakan oleh bidang tindak pidana khusus, dan sudah ada beberapa putusan pengadilan yang membuktikan juga bahwa bidang tindak pidana khusus di Kejari Tanah Bumbu ini berhasil membuktikan adanya suatu perbuatan tidak pidana korupsi. Dan juga sudah ada beberapa pengembalian kerugian negara yang mungkin bisa secara rinci dijelaskan oleh bidang pidana khusus. Itu ada pengembalian juga kepada kas negara. Jadi kita bisa melihat bahwa keberhasilan juga diraih oleh Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu. Jadi dengan adanya putusan Tipikor itu, Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu juga sama, memiliki prestasi juga dengan keberhasilan dalam bidang penyidikannya, kemudian penuntutannya, dan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Jadi bukan Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu tidak diam saja membiarkan korupsi, tapi ikut aktif juga memberantas tindak pidana korupsi, dan sudah ada beberapa tindak pidana korupsi yang sudah inkrah diputus pengadilan. Tadi kita membahas tentang tindak pidana korupsi dan juga pengembalian aset. Selanjutnya, lalu dalam penyelesaian konflik sosial nih Pak, seperti sengketa lahan, lalu ada apa pendekatan restoratif yang diterapkan Kejaksaan agar solusi yang diambil berkeadilan bagi semua pihak? Tentunya seperti ini ya. Apabila semisal terjadi sengketa lahan di masyarakat, berarti ini secara keamanan dan ketertiban ada gangguan, ada ketidakstabilan. Kami tentunya akan berusaha mendekatkan diri terlebih dahulu kepada masyarakat dan mengetahui
bagaimana legalitas dari masing-masing masyarakat yang bergejolak ini. Itu kita pakai skema mediasi ya Mbak ya, atau istilah culture-nya nih kalau kata anak sekarang itu alternative dispute resolution atau disingkat ADR. Itu sebuah solusi di luar skema peradilan atau di luar skema persidangan dalam penyelesaian konflik-konflik di masyarakat yang terutama sekali bersinggungan dengan hal-hal keperdataan. Nah, kan hal-hal keperdataan ini sifatnya private, Mbak. Hukum yang private, hukum yang menyangkut dari masing-masing diri masyarakat itu sendiri. Jadi kami berusaha menggunakan alternatif dispute resolution terlebih dahulu dengan menggunakan mediasi. Kalau memang mediasi dianggap gagal, tentunya pasti kan ada nih salah satu yang gugat-menggugat. Nah, atau keduanya nih saling menggugat bisa jadi. Kami tetap atas temuan tersebut yang terjadi di masyarakat, kami kaji Mbak, dan kami telaah serta laporkan kepada pimpinan secara berjenjang untuk menentukan sikap dari Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu itu sendiri terhadap konflik sosial yang terjadi tersebut. Nah, tadi misal contoh terkait dengan sengketa lahan ya, ini kita sebagai kejaksaan mau berperan bagaimana, karena ADR kita gagal, alternatif dispute resolution kita gagal. Apakah mau dipanggil lagi, apakah mau kita coba cari tahu lebih mendalam dan kita cari unsur perbuatan melawan hukumnya, nah, atau seperti apa? Karena kan apabila di dalam sebuah hamparan tanah ada dua orang yang bersengketa, bisa dipastikan salah satunya melakukan perbuatan melawan hukum atau terjadi kekhilafan, kealpaan dalam penerbitan surat yang menyatakan kepemilikan atas hamparan lahan tersebut, ya kan? Itu digali tuh, ada nanti lewat skema operasi intelijen namanya. Nah, itulah bukan intel yang nyamar ya jadi bakso terus pakai brick-brick itu, enggak. Beda. Kalau di kejaksaan itu intelijen justisial, intelijen penegakan hukum. Apabila terjadi suatu fenomena atau gejolak, kami harus memandang dari optik hukumnya. Gitu. Jadi struktur sosial, budaya, ekonomi itu unsur penunjang. Pakem utamanya tetap di ilmu hukum, terutama penegakan hukumnya. Gitu. Nah, nanti penindakannya seperti apa? Nah, kami serahkan ke pimpinan lagi. Nanti pimpinan membuat rapat dan sikap, menentukan sikap bersama-sama secara musyawarah mufakat. Ini alangkah baiknya berdasarkan pengamatan saya lebih baik mungkin disikapi dengan penindakan. Nah, kalau penindakan ke Pitsus, kalau mungkin dilaksanakan dengan upaya represif lagi, berarti ke intelijen atau ke Datun, ke Perdata dan Tata Usaha Negara untuk membuat masukan atau pelayanan hukum untuk masyarakat, untuk ngasih tahu ini loh Pak, kedudukan hukumnya seperti ini gitu. Di situ, Mbak, jadi kita melakukan penegakan hukum, tapi berbarengan dengan itu juga kita tetap melaksanakan cipta kondisi untuk meraih stabilitas masyarakat, terutama di keamanan dan ketertiban umum, agar apa? Ya tadi, seperti yang disampaikan Pak Hanin. Satu, manajemen SDM di daerah tersebut berkembang menjadi lebih baik. Nah, terus iklim investasinya, orang berlomba-lomba, ke Tanah Bumbu yuk. Orangnya pinter-pinter, orangnya berkembang-berkembang, ulet-ulet. Coba Mbak bayangkan saja, di suatu daerah yang konflik, bayangkan saja di jalur Gaza, apakah tercapai iklim investasi? Tidak. Apakah tercapai yang namanya masyarakatnya menjadi cerdas, terus taat hukum? Kan tidak juga. Itu daerah konflik, Mbak. Kongo, Darfur, tidak tercapai. Maka dari itu kami di kejaksaan ini sebetulnya ya dikatakan palu gada pun nggak palu gada gitu, tapi juga kita punya banyak sekali tujuan yang insya Allah baik untuk masyarakat Indonesia. Ya tentunya sesuai dengan tema kita hari ini, menuju Indonesia Emas
2045. Oke. Luar biasa sekali pemirsa, tentunya tadi sudah dibahas begitu banyak sekali bagaimana usaha-usaha untuk menegakkan hukum gitu ya Pak ya, di tentunya di daerah dan juga di negeri kita Indonesia. Dan pemirsa, masih banyak lagi yang akan kita bahas bersama dua narasumber kita pada hari ini. Tentunya jangan kemana-mana, kita akan break sebentar, tetaplah bersama kami di program Jaksa Menyapa. Oke pemirsa Data TV masih bersama kami tentunya dalam program Jaksa Menyapa. Sangat seru sekali tadi pembahasan kita. Terakhir kita membahas tentang mengenai penanganan sengketa tanah begitu. Ini merupakan sengketa berdata gitu ya Pak ya. Nah tentunya dari Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu sendiri mengenai penanganan sengketa tanah atau perdata melalui peradilan sendiri, kalau ada seperti apa Pak? Boleh dijelaskan mungkin Pak Hanin? Oh iya. Selain sidang dalam perkara pidana umum, kami juga bersidang dalam perkara perdata, kemudian juga tata usaha negara. Kalau dalam perdata, itu salah satunya yang kami pernah bersidang itu mengenai sengketa tanah. Jadi tanah milik pemerintah daerah digugat. Nah kemudian pemerintah daerah memberikan kuasa kepada jaksa pengacara negara di bidang perdata dan tata usaha negara. Nah dari situ dengan surat kuasa dari pemerintah daerah, kami jaksa pengacara negara melakukan persidangan di Pengadilan Negeri Batu Licin, membela kepentingan pemerintah daerah yang tanah milik pemerintah ini digugat. Nah di situ selama ini yang saya ikuti, saya ada 2 kali persidangan perdata. Yang pertama, perkara yang pertama itu kami menang, bisa kira-kira menyelamatkan kekayaan daerah itu sekitar 15 miliar. Kemudian persidangan yang kedua kami juga menang lagi di tingkat kasasi, jadi kami juga bisa menyelamatkan kekayaan daerah ini sekitar kurang lebih 15 miliar gitu, karena kami hitung dari jumlah gugatan yang diminta, ganti rugi yang diminta. Penggugat meminta ganti rugi sekian miliar gitu. Nah karena perkara bisa menang di tingkat Mahkamah Agung, jadi daerah tidak memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi sebesar yang diminta. Jadi pemerintah daerah sudah terlewati dari ancaman harus mengganti rugi karena perkaranya dimenangkan di dalam persidangan. Nah di situ juga kita bisa melihat bahwa kejaksaan tidak hanya mahir dalam pembuktian di bidang pidana, tapi juga di bidang perdata, khususnya sengketa tanah dengan membela kepentingan pemerintah daerah. Demikian. Boleh Mas Rigo mungkin bisa ditambahkan? Mungkin berkaitan dengan tadi ya yang disampaikan Pak Hanin berkenaan dengan jaksa-jaksa ini mampu di era ini, di era mulai adanya modernisasi di tingkat SDM. Ini bukan teknologi loh Mbak yang dimodernisasi, tapi SDM yang dimodernisasi dengan mengganti beberapa posisi pekerjaan dengan artificial intelligence. Nah, betapa bersaingnya. Kita sudah bersaing bukan dengan human with human atau manusia dengan manusia, tapi human with robot, human with something yang tidak terlihat. Nah
Di situ menjadi pacuan kami, teman-teman di kejaksaan, untuk senantiasa mengeskalasi kemampuan dalam diri kami. Baik dalam tataran pemahaman hukum secara material dan formil, maupun pemahaman situasi, kondisi, lingkungan ketika kami masing-masing jaksa itu bertugas di daerah. Sebagai contoh, penerapan terhadap wewenang kami, yaitu di bidang penuntutan, mungkin akan berbeda ketika saya menjalankan profesi sebagai jaksa di Tanah Bumbu, dengan mungkin saya menjalankan profesi sebagai jaksa di Medan. Karena kontur sosial budaya yang berbeda, dan tidak bisa dipaksakan untuk pakem satu, saya harus seperti ini. Jadi kita belajar lagi, Mbak. Belajar kebudayaan setempat. Nah, ini kan konteks-konteks di luar pengetahuan hukum. Belajar sosial setempat, fenomena. Dari situlah kita bisa mengeskalasi selain kemampuan intelijensia, juga kemampuan secara sikap. Jadi apa? Bisa menempatkan diri. Nah, disitulah yang bisa memenangkan posisi manusia dari lawan atau saingan kita di era modern gini, yaitu dengan robot atau artificial intelligence. Karena apa? Kita diberikan akal kan, pembedanya kita dengan hewan kan akal katanya. Kita jadi bisa berpikir. Dari akal kita punya akhlak. Tapi artificial intelligence belum tentu punya akhlak. Oke, secara intelijensia you win over 100 times win, boleh. Cuman ya, kalau artificial intelligence, masa bisa sholat sih? Masa bisa ke gereja? Bisa nggak sembayang di pura? Nggak juga kan? Nah, itulah yang memposisikan kita harus selalu menang di era Society 5.0 yang sudah modern, terutama bagi profesi jaksa. Sangat menarik sekali Mas Rigo mengenai konteks SDM tadi begitu ya. Langkah apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas jaksa dan staf juga agar siap menghadapi tantangan hukum ekonomi di masa depan? Oh, tentunya selain daripada mengeskalasi kemampuan masing-masing individu, SDM di kejaksaan, baik yang berprofesi sebagai jaksa maupun yang berprofesi sebagai staf, tentunya kejaksaan mengeskalasi kemampuannya secara perluasan kewenangan lembaga atau instansi. Dalam arti seperti ini, Mbak. Bukan kita mau mencaplok kewenangannya, enggak. Cuman biasanya kan masyarakat taunya orang yang kerja di kejaksaan itu dari jurusan sarjana hukum atau ya dari lulusan SMA untuk beberapa formasi seperti pengawal tahanan dan penjaga tahanan atau pengemudi pengawal tahanan. Tapi semenjak kira-kira tahun 2021, nah itu eranya saya masuk tuh Mbak. Pendaftaran di 2019, tes di 2020 waktu itu COVID di bulan 8 kalau nggak salah. Terus kami mulai bekerja di 2021. Formasi mulai tahun saya itu mulai meluas. Jadi tidak cuma sarjana hukum yang bekerja di kejaksaan atau lulusan SMA kemudian untuk jadi staf di kejaksaan. Oh tidak, Mbak dan teman-teman sekalian, pemirsa setia Duta TV. Jurusan lain pun ada. Dokter umum ada. Spesialis hampir ada semua. Jantung, mata, THT, syaraf ada. Karena apa? Kami Korps Adjaksa juga sedang melakukan eskalasi sarana dan prasarana dalam kaitannya dengan fasilitas kesehatan, baik untuk masyarakat umum maupun untuk penanganan hukum. Kan kalau di penanganan hukum ada visum et repertum, meriksa mayat tuh Mbak, ngecek mayatnya meninggalnya kenapa, tidak adanya nyawa, hilangnya nyawa ini kenapa, atau memeriksa timbulnya cacat pada seseorang yang dianiaya mungkin diperiksa ulang, bisa sekali. Dan untuk kepentingan perawatan tahanan-tahanan jaksa. Jadi tahanan itu bukan cuma punya polisi, masyarakat setia Duta TV. Tahanan tuh bisa berubah, bisa jadi tahanan jaksa, bisa jadi tahanan hakim gitu.
Ketika posisi tahanan jaksa, mereka kena sakit, bisa dirawat, tidak perlu keluar jauh-jauh. Selain itu juga banyak, ada lagi teknik sipil, akuntan, teknik sipil untuk formasi penilai pemerintah ada, teknik elektro untuk penilai pemerintah ada, dan jurusan lain di formasi penilai pemerintah ada formasi sarjana ekonomi dan juga akuntan, itu juga untuk formasi auditor, dan banyak lagi formasi. Nanti kalau buka pendaftaran CPNS tahun berapa, cek formasi kejaksaan, itu lebih banyak membuka peluang di jurusan-jurusan lain, Mbak. Gitu. Apalagi pilot projectnya nggak cuma rumah sakit. Ini kita lagi ada Universitas Adiaksa juga. Barangkali suatu saat untuk teman-teman, ya kan, tenaga pendidik bisa juga diakomodir. Nanti mungkin tujuannya ke depan lagi, nah itu deh, menuju Indonesia Emas 2045. Kejaksaan secara khusus dan secara umum mungkin instansi-instansi atau lembaga lain nggak perlu repot-repot nyari ilmu sampai ke negara lain atau keluar instansi cross. Karena apa? Sudah mandiri. Masing-masing instansi dan lembaga punya lembaga pendidikan yang terfokus untuk mendidik masing-masing SDM-nya sesuai dengan kewenangan dan fungsi daripada instansi, lembaga atau badan tersebut. Gitu loh. Mungkin di kejaksaan fokus di penuntutan gitu kan. Untuk beberapa staf atau pegawainya yang bergerak sebagai sarana penunjang di kesehatannya untuk diberikan lagi mungkin ya diklat-diklat terkait profesi kedokterannya atau profesi penilai pemerintahnya, profesi auditornya, profesi pranata komputernya dan lain sebagainya. Jadi itulah Mbak dan pemirsa setia Duta TV, upaya yang kami benar-benar lakukan dan terapkan baik untuk diri kita secara internal maupun untuk seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, khususnya di Bumi Banua dan terkhusus bagi Bumi Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu. Itu upaya keras kami baik secara internal dan eksternal. Semoga kami kejaksaan makin bisa diterima di hati masyarakat dan di relung hati yang paling dalam. Oke, luar biasa sekali pemirsa, tadi informasi yang telah disampaikan oleh Mas Rigo dan juga sangat-sangat bermanfaat juga bagi pemirsa yang ada di rumah. Mungkin bagi yang ingin bergabung bersama kejaksaan juga ya, mungkin banyak yang berpikir cuman yang bisa bergabung itu cuma lulusan SH aja. Tapi semua juga bisa begitu bergabung ya Mas ya? Hampir semua bisa. Oke, baik pemirsa, tidak terasa sudah kita akhirnya berada di penghujung perjumpaan kita pada hari ini. Tentunya sebelum untuk menutup acara kita pada hari ini, mari kita dengarkan bersama closing statement dari dua narasumber kita pada hari ini. Kami persilakan untuk yang pertama, Bapak Hanim. Iya, jadi dalam menyambut Indonesia Emas 2045 ini, Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu, tajam ke atas dan humanis ke bawah. Kami akan menciptakan suatu supremasi hukum di tempat kami, Kabupaten Tanah Bumbu, dan juga kepastian investasi sehingga Tanah Bumbu menjadi suatu wilayah yang aman untuk berinvestasi dan di situ dapat ditemukan adanya supremasi hukum. Oke, baik, terima kasih. Boleh selanjutnya Pak Rigo? Mungkin kalau dari hati saya pribadi, makna keberhasilan saya tidak hanya sekadar paripurna atau selesai atau berhasilnya suatu permasalahan atau perkara yang saya tangani. Tetapi juga bagi saya keberhasilan adalah hadirnya keadilan di titik yang paling gelap, yaitu ada di dalam hati sanubari masyarakat di tempat di mana saya bertugas. Semoga tugas yang saya tunaikan senantiasa dapat hadir di titik itu, baik bagi pemirsa setia Duta TV maupun masyarakat di seluruh Republik Indonesia. Baik. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali pemirsa narasumber kita pada hari ini, dan juga sangat luar biasa sekali perbincangan kita hari ini, memberikan banyak juga pencerahan bagi kita semua dan juga pemirsa yang ada di rumah. Dari Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, kita belajar bahwa pembangunan yang adil dan berkelanjutan hanya bisa terwujud jika hukum bisa ditegakkan dengan tegas tapi juga humanis, begitu ya Pak ya. Baik pemirsa Duta TV, terima kasih kepada pemirsa ada di rumah yang sudah
hadir dan tentunya menyimak dari awal sampai akhir segmen kita pada hari ini. Saya Maulidi Putri pamit undur diri. Sampai jumpa di edisi berikutnya dalam program Jaksa Menyapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.